Nah, dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang akademik. Beliau adalah seorang dosen, penulis, konten kreator juga. Luar biasa banget nih, banyak sekali nih kalau ditulis CV-nya itu bisa panjang 3 halaman gitu. Nah, kita sambut dengan applause virtual untuk Ibu Novita Nia. Oke, boleh Halo, mungkin. selamat pagi Kak Hafiz, tim Sinotif, dan juga Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sudah join Zoom kali ini. Salam kenal semuanya. Saya Oke. Novita Nia, seorang dosen dan juga content creator. Selain mengajar mahasiswa, juga aktif membagikan berbagai tulisan di platform blog novitania.com dan juga di konten-konten saya di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, ini Terima kasih atas Ibu Novita, kesempatannya. nih enaknya dipanggil Ibu atau dipanggil apa nih? Kayaknya Nah, panggil boleh Ibu. dipanggil Ibu, boleh dipanggil Kak, terserah aja Kak Hafiz Oke, nih. enak panggil kakak aja biar lebih akrab juga ya mungkin ya gitu kan. Oke, sehat nih kabarnya nih hari ini Bu. Bu atau ternyata kakak Alhamdulillah aja, oke. sehat, semangat hari ini. Oke, mungkin seperti yang saya sampaikan juga, Bapak Ibu semua, Kak Novi ini adalah tadi seorang konten kreator, penulis, aktif juga sebagai dosen gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak sedikit kesibukannya nih gitu kan? Dan kalau nggak salah jadi seorang ibu juga ya, benar dari Iya, betul, betul. putri-putrinya ya? Oke, jadi Mm-mm. sibukannya multitasking banget. Boleh ceritain nggak sehariannya dulu nih, biar para ibu, bapak maupun teman-teman semua bisa tahu nih kayak gitu. Kesehariannya ya juga sebagai ibu ngurusin anak-anak di rumah, terus juga ngajar mahasiswa dan juga Hmm. membagikan beberapa eh, lifestyle, tips-tips gitu di blog dan juga di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, di Zoom kali ini sebenarnya menarik pembahasannya nih Kak Hafiz, karena Hmm. sudut pandang aku selain sebagai dosen, mantan mahasiswa juga dan juga sebagai orang tua. Jadi aku Hmm. berusaha untuk menarik benang merah dari salah pilih jurusan tuh kira-kira gimana sih? Betul sekali. Nah, sekarang saya mau tanya sebagai dosen dulu nih mungkin karena emang Hmm. pekerjaan utamanya dosen. Nah, jadi kan mungkin kalau di dosen pasti mahasiswa sering sharing dong sama dosennya gitu kayak. Nah, apakah masih sering nggak sih di-sharingin? Kayaknya aku salah jurusan nih, Bu gitu. Saya jurusan nih Kak gitu. Nah, gimana sih kalau ceritanya di kampus kayak gitu? Apakah masih ada atau seperti gimana Kak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat track recordnya nih Kak Hafiz, Mm-mm. tren mahasiswa salah jurusan tren ya, tren Iya. mahasiswa salah jurusan itu sebenarnya alhamdulillahnya makin menurun gitu. Karena Hmm. mungkin sudah banyak informasi yang didapat, terus juga mereka makin menyadari bahwa pentingnya tes minat dan bakat sejak dini gitu. Orang tua juga lebih aware akan hal itu, tapi ya masih ada aja mahasiswa yang salah jurusan karena mungkin tadi kurangnya informasi, belum kenal minat dan bakat mereka, jadi ujung-ujungnya salah jurusan. Masih ada aja. Masih ada ya berarti ya, tapi mungkin apakah lebih banyak atau lebih sedikitnya menurun tadi ya Kalau dibilang ya? dari track recordnya lebih menurun dibandingkan pas Hmm, zaman saya kuliah ya, itu masih hmm. banyak banget dibandingkan Kira-kira dengan sekarang. faktor-faktor apa gitu yang bikin agak turun ya? Apakah mungkin sekarang jurusan itu semakin spesifik mungkin ya? Kalau dulu mungkin kita tahu kayak mau jadi insinyur, udah masuk teknik aja gitu. Sekarang teknik sendiri, teknik mesin sendiri ada teknik mesin Benar, apa benar. segala Nah, macam. Apakah karena kalau semakin spesifik jadinya mereka mikir, oh udah pas nih gitu kan? kalau dilihat dari tren yang menurun itu, Hmm, satu pastinya karena informasi yang sekarang tuh mudah banget didapat nih Kak Hafiz, bisa dari Google, dari media hmm, sosial. hmm, Jadi hmm. baik siswa, calon mahasiswa tuh punya pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan zaman dulu gitu ya. Terus yang kedua juga mereka lebih bisa mengenali minat dan bakatnya apa. Terus juga Hmm, sekarang banyak hmm. tes minat dan bakat yang bisa diikuti. Jadi banyak yang terbantu lah dengan adanya hal ini sehingga meminimalisir terjadinya salah jurusan ini gitu. Oke, oke, oke. Karena tadi sumber Hmm. informasinya semakin Iya, semakin banyak banyak. gitu kan, Kalau dulu semakin kan kesannya pekerjaan hanya dokter, guru, hmm, sih gitu-gitu aja. Kalau sekarang kan lebih luas, mereka bisa jadi apapun yang mereka mau, bisa berkarya hmm. di bidang manapun gitu. Oke, oke, oke. Tadi kan mungkin sebagai dosen nih gitu kan. Nah, sekarang kita Mhm. agak turun dikit nih, kita bahasnya ke anak-anak yang masih sekolah nih kan sebagai ibu juga ya pastinya ya ketika Mhm. Anaknya kalau boleh tahu sekarang kelas berapa kan Novi? Anak pertamaku kelas 3 SMP, Hmm. anak keduaku kelas 1 SMP. Oke, bersekolahnya di sekolah nasional atau internasional? Nggak sekolah nasional aja. Oke, nah kalau sekolah nasional pastinya kan ikutin kurikulum yang sedang Mhm. digalakan pemerintah nih. Nah, kalau saya tidak salah baca kurikulum Merdeka ini gitu kan,
itu ternyata pilihan pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013 dulu gitu kan. Bahkan Mhm, anak-anak bisa pilih pelajaran yang sesuai sama bakatnya mereka, minatnya mereka. Nah, kalau mhm. dulu mungkin kita kenal ada namanya IPA, IPS, bahasa gitu ya waktu SMA. Nah, sekarang bahkan mereka, oh saya mau masuk ke dokteran, ya saya ambil pelajaran untuk dokteran. Jadi IPA-nya nggak semuanya. Ataupun Mhm, mereka bisa lintas minat sesuai mhm. dengan jurusannya gitu kan. Dengan yang mereka mau tadi. Nah, kalau Mbak Novi ngelihat ini nih di mungkin tadi di anak-anaknya yang masih SMP juga, mungkin ada pilihan-pilihan ya kalau nggak salah kayak seni juga sekarang seni nggak usah Iya, harus semua ya. mhm, Ada mhm, seni yang mau jago tari, seni tari, yang jago musik, seni musik gitu kan. Yang jagonya melukis, seni rupa. Nah, itu gimana sih kalau ngelihat perkembangan di kurikulum mereka ini terhadap tadi minat dan bakat anak seperti apa sih kalau mhm. Kalau aku sebagai praktisi pendidikan juga melihat kurikulum Merdeka ini sebagai sebuah langkah kemajuan sistem pendidikan ya. Jadi luar hmm, biasa banget nih. Kalau walaupun tidak dipungkiri penerapannya masih butuh proses ya Kak Hafiz, masih perlu hmm, adaptasi. Tapi kurikulum Merdeka ini menurutku menjadi sebuah hal yang luar biasa karena lebih mengedepankan minat dan bakat anak. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih minat dan bakatnya, pelajaran mana sih yang dia suka yang tentunya sesuai dengan minat dan bakat. Karena nggak dipaketin lagi harus ikut ini, harus IPA tuh ini, IPS tuh ini gitu, tapi kita bisa memilih hmm. mana yang sesuai gitu. Ini luar biasa, tinggal perlu disupport dari orang tua dan tentunya diterapkan dengan maksimal di sekolah gitu. Oke, berarti tadi harus didukung dari orang tua juga ya nih. Mhm, Mm-mm. penting. Oke, oke. Nah, kalau saya lihatnya tadi karena mungkin terlalu banyak pilihan juga ya. Mungkin kalau nggak salah nih bahkan mirip-mirip kayak kurikulum Cambridge atau IB mungkin yang kita bahas di webinar Ya, sebelumnya. Karena betul. anak-anak dan orang tua bisa memilih gitu pelajaran yang mungkin sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, tapi masalahnya begini, kadang kan buat menemukan minat dan bakat tuh agak riskan juga gitu kan ya. Wah, Mhm. harus seperti apa gitu kan. Nah, ada nggak sih kemampuan-kemampuan basic lah sebagai pelajar yang harus dimiliki agar minat dan bakatnya kemanapun mereka tetap bisa menjalani pembelajaran dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman belum nonton podcast kita ya Kak ya, bisa Hmm. langsung ke YouTube-nya Sinotif Official. Di situ juga ada podcast kita yang membahas tentang wacana penghapusan skripsi. Itu ada beberapa hal penting nih yang menarik juga untuk disimak. Nah, lanjut dari pertanyaan Kak Mm-mm. Hafiz, basic skill atau kemampuan dasar yang harus dimiliki baik itu siswa, calon mahasiswa ini ada 4 menurutku. Yang Mm-mm. pertama adalah literasi. Literasi di Hmm. sini bukan hanya sekedar membaca dan menulis gitu, kalau membaca dan menulis mah aku bisa ya kan. Iya Tapi betul. lebih dari itu, membaca tuh bagaimana kita bisa memahami maksud bacaan yang kita baca. Kemudian Hmm. menulis di sini bukan menulis kata-kata yang indah, yang puitis, yang penuh sastra, enggak Hmm. demikian. Tapi kemampuan menulis ini bisa diterapkan ketika proses berkomunikasi, seperti halnya Hmm. chattingan dengan guru, dengan Hmm. dosen, atau dengan Wah. orang tua. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk di dalamnya ada etika, salam sapa gitu, ada Hmm. perkenalan diri. Nah, kemampuan literasi ini akan sangat membantu calon mahasiswa dan juga mahasiswa ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan problem solving. Termasuk Hmm. di dalamnya, nah, problem solving di sini mungkin masalah awal calon mahasiswa adalah salah pilih jurusan atau bagaimana caranya agar tidak salah pilih jurusan. Nah, Hmm. ketika sudah terjun menjadi mahasiswa, itu banyak sekali problem-problem yang ditemui. Nah, kemampuan dalam problem solving ini tentunya sangat dibutuhkan. Contohnya apa? Misalnya kita menghadapi dua pilihan yang sulit. Nah, kita bisa membuat matriks nih, Kak Hafiz. Mana Hmm. kira-kira yang akan lebih mudah dijalani, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi contohnya gini, misalnya kalau zaman saya dulu nih, ketika mau masuk kuliah itu bingung jujur pilih pilih jurusan antara fisika, matematika atau bahasa. Hmm. Hmm. Bahkan ketika saya mau balikin formulir pendaftaran, itu saya belum memilih jurusan yang saya ambil. Ini true story. Akhirnya saya buat matriks. Jadi Hmm. matriks itu membantu dalam proses problem solving. Matriks kira-kira matematika apa yang bikin saya suka, fisika apa yang bikin Hmm. saya suka, bahasa apa yang bikin saya suka. Nah, dua-duanya kan plus nih. Kemudian apa nih kekurangannya apa? Kalau saya ambil matematika, apa nih kekurangan yang ada dalam diri saya atau kesulitan apa yang saya akan temui? Begitupun fisika, kesulitan apa yang akan saya temui? Dan bahasa, kesulitan apa yang saya temui? Dengan membuat plus dan minus dari matriks itu, kita bisa menarik benang merah dan kesimpulan mana nih kira-kira kesulitan yang lebih mudah kita atasi. Dari situ kita akan bisa lebih mudah menentukan keputusan. Oh, Saat jadi itu ini plus yang minusnya menjadi, ditakar dulu ya, iya yang mana yang benar, bagus. Ayo, oke oke.
Saat itu yang menjadi kesulitan saya adalah skripsi. Jadi pikiran saya sesederhana mungkin ketika saya menyusun matriks matematika, fisika, atau bahasa, jurusan yang masih bingung saya pilih. Waktu itu pemikiran saya hanya kalau skripsi, fisika, dan matematika itu kan banyak simbol nih Kak Hafiz. Betul. Pangkat, rumus-rumus, itu ribet nggak sih ngetik di laptopnya? Saat itu sesederhana mungkin pikiran saya, jadinya keputusan saya akhirnya ambil bahasa. Hanya karena lebih mudah menyusun skripsinya. Padahal ya nggak juga ya. Hmm. Tapi ya matriks itu membantu dalam proses problem solving dan bisa diterapkan baik itu ketika menghadapi pilihan atau ketika menghadapi sebuah masalah. Hmm. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan digital. Kemampuan digital nggak dipungkiri nih Kak Hafiz. Eh, Kehadiran internet, digital itu manfaatnya luar biasa bagi kita ya. Hmm. Nah, kemampuan digital ini termasuk di dalamnya adalah bijak menggunakan media sosial. Jadi, tahu batasan apa yang harus di-share, apa yang bisa di-share, dan apa yang tidak bisa di-share. Kemudian, Hmm. bagaimana kita mengoperasikan tools-tools yang mendukung kita dalam proses belajar, laptop, internet, Hmm. dan Hmm. lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kemampuan digital. Nah, ini penting juga untuk dikuasai. Dan yang keempat adalah public speaking. Tidak dipungkiri nih, kan aku jurusannya engineering, emang penting ya kemampuan public speaking, penting banget. Apapun bidang yang kita ambil, public speaking adalah basic life skill yang harus kita miliki. Nggak harus jago-jago banget, nggak harus mahir-mahir banget, tapi setidaknya bisa. Karena biar bagaimanapun kan kita berkomunikasi secara bisa virtual, Hmm. bisa langsung, itu kan pakai bahasa ya. Betul, Jadi betul. kemampuan public speaking ini harus dikuasai. Karena ada penelitian juga nih yang bilang Kak Hafiz, kalau Iya. kemampuan public speaking seseorang itu selain menambah kepercayaan diri, juga menentukan kesuksesannya di masa depan. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, Ya oke. kurang Jadi lebih 4. tadi kalau saya rangkum ada 4 tadi ya, Mhm. literasi, problem solving, kemampuan detail, dan public speaking. Dan ini kalau saya lihat tuh juga ini sangat bagus juga nih buat mensupport siswa tadi, khususnya di kurikulum Merdeka. Karena di mereka tuh banyak project ya gitu kan. Jadi Iya ketika benar dapat banget. project, pastinya mereka perlu tadi sumber-sumber referensi untuk melakukan Mhm. proyeknya. Jadi kemampuan literasi sangat mendukung sekali. Kemampuan digitalnya juga buat mencari-cari sumbernya. Mungkin sekarang kan kalau dulu mungkin hanya di buku, sekarang di website segala macam ada sumbernya. Nah, itu juga problem solving ini juga saya pikir sangat berhubungan juga nih buat siswa. Biasanya anak-anak yang problem solvingnya lumayan bagus itu karena orangnya sering menyelesaikan Iya, soal-soal. Biasanya kalau problem apalagi yang eksak, solving. betul, eksaktanya kuat nih Benar, biasanya benar matematikanya banget. kuat. Itu biasanya problem solvingnya tuh bisa lebih 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 encer biasanya buat mereka. Kemampuan analitisnya lebih Betul, ini ya, karena lebih mereka harus tahu oke. step by stepnya seperti apa gitu kan. Sama terakhir Mhm. public speaking ya, karena tadi tidak dipungkiri kurikulum mereka kebanyakan project dan banyak presentasi sehingga harus mereka bisa berbicara di depan umum. Bahkan nggak hanya depan umumnya langsung live, apa langsung ketemu teman-temannya. Mungkin seperti ini juga kita berbicara di depan umum ya, walaupun dalam Iya, bentuk virtual. betul. Oke, saya lihat anak-anak sekarang eksis sekali ya di dunia mayanya gitu kan. Mereka Iya, bisa betul, sharing betul. apapun, Heeh. public speaking. Heeh. Oke, oke. Jadi mungkin tadi kemampuan harus dimiliki sama siswa maupun calon mahasiswa agar mendukung pembelajarannya bisa jauh lebih baik lagi. Ini nice banget nih Kak Novi nih. Nah, sama kita kembali lagi nih ke topik awalnya gitu yang mungkin masih banyak dibingungkan sama orang tua. Tadi kan mungkin kalau Kak Novi zaman dulu pakainya sistem matriks tadi kan. Ya, Kita bikin A, B, ya, C buat menentukan mana sih minat dan bakat kita yang sesuai. Nah, kalau sekarang kan mungkin sudah banyak tadi seperti Kak Novi katakan. hmm. Tes minat bakat tuh di mana-mana ada gitu kan. Di baik online maupun offline langsung ke psikolognya juga ada. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting tes minat bakat itu sama kira-kira kapan sih bisa dimulai anak untuk dites minat bakat, Kak Novi? Silakan. Kalau seberapa penting, penting banget. Hmm. Mengetes minat dan bakat anak tuh pentingnya luar biasa karena satu, orang tua juga jadi tahu nih, kira-kira anakku akan diarahkan kemana, kira-kira stimulus apa yang akan diberikan. Kalau ditanya kapan, as soon as possible. Gitu. Jadi ya Hmm. kalau bisa dites secepat mungkin, kenapa enggak? Bahkan ada loh teman-temanku yang sudah tes minat dan bakat anak dari usia anaknya masih balita gitu. Dan itu juga membantu mereka untuk menentukan apa ya, memberikan stimulus. Misalnya udah ketahuan nih bakat dan minat anaknya di Hmm. bidang numerasi gitu. Anakku tuh suka banget main angka-angka misalnya gitu. Nah dari situ Hmm. dia juga bisa memberikan stimulus yang sesuai. Misalnya ajak anak main timbang-timbangan,
main masak-masakan, tapi yang mengukur pakai tepung tuh bisa diukur pakai timbangan. Nah, itu ada Hmm, angka-angkanya, hmm, kemudian hmm, dijumlahkan, dikalikan, dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang fun gitu. Nah, kalau ditanya tadi seberapa penting, penting banget. Kapan waktu yang tepat ya as soon as possible. Tapi sebagai catatan, kalau misalnya aku sudah tes anak bakat dan minat anakku kemarin nih saat mereka usia 5 tahun, terus hmm, kira-kira perlu lagi nggak ya? Kalau memang dirasa diperlukan lagi ya nggak apa-apa, tes lagi aja hmm, gitu. Jadi bukan karena sudah pernah tes terus nggak perlu lagi nggak juga. hmm, Selama masih hmm. dibutuhkan, selama kayaknya anakku ada sedikit perubahan minat dan bakat nih, kayaknya perlu tes lagi ya tes lagi aja gitu. Oke, berarti sejak dini ya Kak Novia. Ya, mungkin tadi kalau sejak dini bagusnya tadi bisa memprepare nextnya mau kemana nih gitu kan. Betul, Baik betul, dari betul. pemilihan mungkin sekolah Mhm. gitu kan. Wah, ini anaknya kayak lebih bakat di sekolah yang lebih banyak di eksaktanya. Iya, Nah, kayak betul. bagus sekolah internasional nih kayaknya dia Mhm. minimalnya bagus gitu kan. Nah, ataupun juga tadi menentukan pendukung-pendukung di sekolahnya mungkin kayak ekstrakurikuler juga gitu kan. Pelajaran-pelajaran itu ataupun tadi les-les di luar sekolah. Mhm. Oke, nah tadi kan udah dikirim wah sejak dini bagus banget ya misalkan nih kita udah dapet nih wah kita udah tes dapat hasil tes minat bakatnya dan biasanya tes minat bakat itu kan bukan sesuatu kayak oh pasti loh harus begini tapi Ya. sebuah Mhm. referensi gitu kan ini Mhm. anak seperti apa sih bagusnya ke depannya nah misalkan udah dapat hasil tesnya nih pasti biasanya orang tua apakah perlu langsung kamu ikutin ini ya ikutin ataupun ada step-step lagi nggak sih maksudnya setelah dapat hasil tesnya apa yang perlu didiskusikan mungkin antara anak dan orang tua agar tadi ke depannya nih bisa sesuai nih gitu kan gimana Mhm. Kak? Nah, kalau biasanya nih, Mm-mm, umumnya ketika selesai tes minat dan bakat, terus hasilnya keluar, orang tua rata-rata mm-mm, fokus nih, oh kayaknya anakku minat dan bakatnya di engineering, berarti aku harus mm-mm, siapin budget sekian, aku mm-mm, dan lain sebagainya, hal-hal teknis yang sebetulnya masih bisa disiapkan nanti. Yang mm-mm, pertama kali harus dilakukan ketika hasil tes bakat dan minat keluar adalah menyelaraskan goal. Itu penting mm-mm, banget. Jadi mm-mm, misalnya tes dan bakat sudah keluar hasilnya, kemudian diskusi dengan anak, goalnya anak mau ke sini. Nah, orang tua juga harus memahami anaknya punya goal ini, mm-mm, diselaraskan goalnya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menyusun rencana-rencana atau persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan untuk tadi mencapai satu mm-mm, goal. Contohnya mm-mm, gini Kak Hafiz, misalnya hasil tes minat dan bakat sudah keluar, kemudian dari pilihan itu anak mau jadi seorang engineering. mm-mm. Nah, engineering pastinya diperlukan kemampuan eksakta yang mumpuni kan Kak, Betul seperti betul. fisika, matematika dan kimia. Dengan menyelaraskan goal, oh anakku mau jadi seorang engineering yang hebat. Kira-kira orang tuanya setuju atau enggak? Kalau bisa sih Hmm. setuju ya. Jangan lagi ada perbedaan perbedaan goal gitu. Nah dari situ orang tua bisa menyusun nih rencana-rencana yang kira-kira atau persiapan-persiapan yang bisa menyukseskan goal anak. Contohnya adalah dengan kemampuan eksakta yang oke akan mensupport anakku menjadi seorang engineer yang hebat. Nah, bisa ikut Hmm. live interaktif dari simulatif yang Hmm, membantu betul. di pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Oke, oke. Berarti tadi pertama perlu banget diskusi kembali ya Kak ya. Ya, Berarti orang menyelaraskan tua goal. betul. Kadang masih juga sih ada yang saya dengar nih gitu maksudnya. Dulu misalnya orang tuanya dokter nih misalkan. Ibu bapaknya dokter. Dia tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu misalkan. Sebenarnya saya mau yang lain nggak? Tapi karena ibu dan bapak saya dokter dan harus meneruskan, mau nggak mau jadi dokter nih. Nah itu gimana Kak menyikapi hal tersebut Kak? Nah, sebenarnya gini, eh, orang tua dan anak pasti punya pilihan tersendiri. Kalau dulu Hmm. zamanku memang rata-rata gitu, Kak Hmm, Hafiz. hmm, Orang hmm, hmm. tuanya apa, anaknya kemudian mau tidak mau mengikuti pekerjaan orang tua atau bidang Hmm, yang digeluti orang tua. Mungkin ada pressure tersendiri atau kalau zaman dulu kan anak-anak lebih tidak bisa menolak ya. Kalau betul. zaman sekarang anak-anak tuh kekeh sama pendiriannya. Nah, Hmm, kita hmm, sebagai hmm. orang tua juga harus memahami hal itu karena nggak dipungkirin kan sekarang tuh informasi makin luas, kemudian Betul, bidang yang betul. digeluti juga bisa makin luas gitu. Kalau saya pribadi nih, mensupport aja anak mau di bidang apa, ya orang tua kan cuma bisa support ya. Kayak tapi tidak dipungkiri gini loh Kak, masih Hmm, sering hmm, terjadi perdebatan kalau di saya pribadi selain sebagai dosen yang tahu nih bidang hmm. pendidikan, tapi juga kan sebagai orang tua yang gimana sih orang tua kan pasti pengen anaknya sukses ya. Ya Jadi betul. kalau kita tarik benang merahnya, saya sebagai orang tua tuh biasanya ngelihat potensi anak. Nah, kadang-kadang anak tidak memahami hal ini gitu Hmm, loh. Contoh sederhananya adalah gini, anakku tuh bisa
edit video gitu. Beberapa kali Hmm. dia edit video di post di TikTok itu FYP. Nah, saya sebagai orang tua melihat hal itu kan sebagai sebuah potensi. Berarti kemampuan anak saya nih mumpuni di bidang digital gitu. Kemudian saya diskusi, kasih tahu, Hmm. oh kamu nih berarti kemampuan edit videonya oke, digitalnya oke. Mau diseriusin nggak? Kalau mau diseriusin akan disupport gitu ya, misalnya Betul. diikutin apa gitu. Tapi ternyata anak ini menganggap itu sebuah pressure. Enggak ah, Hmm. aku uh, edit videonya cuma iseng-iseng kok, main-main nggak mau diseriusin gitu. Nah kalau gitu Hmm. kan ya kita sebagai orang tua yang melihat potensi, tapi ternyata anak melihat itu sebagai sebuah pressure. Nah inilah harus dicari jalan tengahnya. Makanya pentingnya tadi menyelaraskan goal gitu loh Kak. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan kalau kalau saya dengar dari ceritanya Kak Novi nih, justru Kak Mhm. Novia mengarahkan ke profesi yang, oh, kayaknya kekinian nih. Nah, tapi di luar Mhm. sana justru banyak anak-anak yang merasa profesi kekinian itu menarik. Tapi Iya. orang tuanya justru melihat, wah, mau jadi apa sih kalau, contohnya Mhm. misalnya kayak anak ditanya, mau jadi apa? YouTuber, contohnya. Mhm. Misalnya orang tua beranggapan, emang YouTuber seperti apa sih gitu kan? Prospeknya seperti apa Mhm. sih gitu kan? Emang bisa sampai tua gitu contohnya gitu kan? Nah, maksudnya apa di sini gimana caranya nih gitu maksudnya orang tua menanggapi misalnya kayak profesi-profesi yang saya rasa itu kekinian dan mungkin di masanya kita mungkin dulu belum ada nih kan dulu kan mungkin ditanya mau jadi apa jawabannya mungkin dokter lah gitu kan Mhm. jadi insinyur lah gitu kalau zaman kita kecil. Sekarang anak kecil tanya YouTuber lah, TikTokers lah semuanya. Nah, itu gimana sih buat orang tua nih yang anaknya kita ditanya, "Oh, saya mau jadi YouTuber." Itu gimana cara mereka kayak memberitahu anak ataupun kayak orang apakah memilih ngikutin Mhm. anaknya dengan profesi kekinian ataupun mengarahkan anaknya ke yang lebih baik seperti apa? Mungkin kalau dari Kanopi gimana pendapatnya? Nah, inilah tadi pentingnya tes minat dan bakat Hmm, Hafiz. hmm, Dari hmm, situ kan misalnya ketahuan kalau oh anak saya unggul di bidang seni gitu ya. hmm, hmm. Orang tua tidak boleh menafikan itu ya. Kalau Betul. misalnya anaknya unggul di bidang seni dan merasa kayaknya perlu tahu lebih dalam tentang misalnya jadi seorang YouTuber itu gimana dan lain-lain, nggak ada salahnya untuk diskusi dengan profesional Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Misalnya hasil tesnya sudah keluar dan merasa bingung atas hasil itu, nggak perlu ragu untuk konsul dengan profesional. Misalnya konsultan education dan lain Hmm, hmm. sebagainya. Dari situ kan akan lebih jelas, lebih clear. Kemudian tidak perlu menutup kemungkinan bahwa sekarang ini bidang-bidang yang unggul itu bukan cuma dokter, bukan cuma Hmm, hmm, pilot, bukan hmm, cuma PNS kalau zaman hmm, dulu hmm, ya, tapi ada banyak bidang yang bisa menjadi uh, punya pengaruh yang luar biasa baik untuk masyarakat, karir ke depannya dan lain-lain yang memberikan opportunity yang keren deh untuk anak. Salah hmm, hmm, satunya ya, hmm. YouTuber tadi, content creator dan lain sebagainya. Kita juga lihat kan banyak YouTuber sukses, YouTuber Betul. hebat, content creator yang hebat gitu, Hmm, yang juga memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Nah, orang tua juga harus menyadari hal itu saya rasa. Tapi juga jangan lupa, kadang-kadang gini, ini juga ada mispersepsi. Misalnya hmm, anak pengen jadi YouTuber hebat, ya fokus aja di digital gitu. hmm, Tapi mengesampingkan pelajaran di sekolah, nah itu juga betul. salah. Nah, kalau ditanya kenapa salah, YouTuber hebat itu banyak banget, konten creator hebat itu banyak banget. Tapi gimana caranya biar misalnya si A mau jadi YouTuber hebat, jadi dia fokus digital itu salah. YouTuber yang hebat kan di luaran sana banyak, tapi bagaimana caranya si A ini menjadi seorang YouTuber yang hebat dan juga berprestasi di sekolah, Hmm, punya prestasi yang lebih di kampus dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu dikejar gitu. Ada diferensiasi lah. oke, oke. Nah, berarti tadi menarik banget nih statement terakhir ya. Berarti Mhm. kan nggak hanya tadi mungkin minat bakatnya saja yang dikejar gitu, tapi Mhm. akademik di sekolahnya pun mesti maksimal juga Iya. ya kan, Ovi ya. Nah, berarti pastinya perlu pendamping pelajar yang baik, contohnya kayak Sinotif lah gitu kan. Kita bisa support Mhm. matematika, fisika, kimia, sehingga tadi kalau misalkan di sekolah pelajarannya sudah cukup oke, mereka pasti punya banyak waktu buat mengejar Betul. minat dan bakatnya tadi. Mhm. Kayak Mhm. gitu. Nah, gimana nih Kak? Setuju nggak dengan statement saya? Setuju banget gini. Kalau Hmm. misalnya oke, misalnya kan kadang-kadang gini persepsinya. Anak Hmm. saya jadi pengen jadi engineering, oke lah perlu bantuan Sinotif untuk Hmm. mensupport kemampuan matematika, fisika dan kimia yang memang diperlukan untuk menjadi seorang engineering. Hmm. Tapi kalau misalnya anak saya mau jadi YouTuber, anak saya mau jadi seorang seniman, Hmm. apa perlu pendampingan Sinotif yang notabene lebih fokus pada eksakta matematika, fisika dan kimia? Kan anak saya di bidang seni gitu. Menurut saya tetap perlu. Karena biar bagaimanapun kalau anak tidak mengalami kesulitan di sekolah, Hmm. terutama di bidang eksakta yang memang sulit,
Nah, anak jadi punya banyak waktu untuk eksplor betul. minat dan bakatnya. Jadi bisa lebih maksimal nih, karena nggak kesulitan di sekolah, bisa maksimal dalam berkesenian gitu dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga tetap dikenal sebagai anak yang berprestasi gitu. Nggak pengen kan, misalnya Kak Hafiz seorang pelukis yang hebat. Ih, Hafiz tuh pelukis yang hebat, tapi dulu dia di sekolah gini loh. Nah, kayak Hmm, gitu-gitu tidak hmm. dipungkiri menjadi sebuah hambatan kecil atau menjadi sebuah hal yang bisa memicu insecurity si anak ini. Jadi akan lebih baik kalau anak tidak memiliki kesulitan atau hambatan yang berarti di sekolah sehingga bisa mendukung penuh minat dan bakat serta goalsnya anak itu sendiri. Jadi menurut saya tetap perlulah pendampingan belajar terutama di bidang-bidang yang terasa sulit bagi anak seperti matematika, fisika dan Oke, oke nih. Wih, gak kerasa udah 30 menit nih gitu kita ngobrol. Nah, berarti perlu banget tadi dukungan belajar di iya betul. luar gitu kan buat membantu anak-anak sekolahnya bisa lebih maksimal sehingga tadi bisa mengeksplornya lebih baik lagi. Nah, di kali ini saya sesi webinar ini kita pengen lebih banyak orang tua tanya jawab nih, Kak Novi gitu. Boleh, 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 boleh. Nah, jadi kita sudah bisa mulai nih sesi tanya jawabnya. Berarti untuk Bapak dan Ibu ataupun adik-adik yang mengikuti webinar ini bisa bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan langsung ke Kak Novi sesuatu seputar tadi minat bakat ataupun jurusan yang akan diambil kuliah. Jadi kalau ada silakan langsung ketik di kolom chat ataupun kalau ada yang pengen bertanya secara langsung boleh di raise hand. Nanti saya akan izinkan untuk unmute sehingga bisa ngobrol langsung. Oke, silakan. Nah, ini sambil tunggu ada yang tadi chat japrinya ke saya, Kak. Ini jadi ada pertanyaan seperti ini. Nah, kalau waktu SD itu anak-anak itu sering banget ketika tanya cita-citanya jadi apa, itu angkat tangan hampir semuanya gitu. Mereka angkat tangan, Mhm. mereka bersuara. Ketika SMP ditanya lagi cita-citanya jadi apa, oh udah agak mulai berkurang tuh. Ketika SMA, kita tanya cita-cita jadi apa, malah yang angkat tangan lebih sedikit lagi. Nah, apakah ini faktor apa sih yang menyebabkan kok makin berdewasa mereka kok bukan yakin dengan cita-cita malah Mhm. makin ragu. Itu boleh dijelaskan kira-kira faktor apa ya sih yang bikin. Nah, ini menarik sebetulnya Mm, Kak Hafiz. Kalau pas SD, cita-citanya mau jadi apa? Semua angkat tangan. Saya bu gitu ya. SMP mulai menurun yang angkat tangan atau mm, tidak se-excited ketika SD. Kalau ditanya SMA apalagi? Semakin tinggi usia atau semakin tua usianya, kemampuan berpikir kita tuh menjadi semakin kompleks. Tidak sesederhana ketika kita SD. Kalau ditanya apa yang dia suka, mau jadi apa itu gampang banget jawabannya. Tapi makin mm, dewasa, makin kompleks pemikirannya. Nah, karena itu kita perlu bantuan seperti halnya tes-tesan seperti ini, minat dan bakat kita tuh di mana dari situ mm, bisa hasilnya bisa menjadi salah satu pilihan untuk menyederhanakan pemikiran kita. Oh, ternyata dari hasil tes minat dan bakat ini saya lebih unggul nih di bidang seni. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan atau bisa bikin pilihan-pilihan yang lebih sederhana sehingga meminimalisir terjadinya salah jurusan, kemudian meminimalisir terjadinya kebingungan-kebingungan kalau ditanya mm. cita-citanya mau jadi apa, goalsnya kemana gitu. Oke, oke. Jadi mungkin kalau makin besar makin banyak pertimbangan, Pikirannya makin tuh banyak makin kompleks. kompleks, makin ada referensi-referensi dari luar Iya, sana juga, makin banyak ataupun gitu. makin banyak ya Apalagi ikut-ikut kadang-kadang temennya juga dibandingkan, mungkin gitu. benar, membandingkan hidupnya dengan tetangga, anak tetangga tuh udah gini Oh, loh, gitu. oke itu benar-benar jadi kayak ya Pressure udah ya. pressure-nya lebih banyak, masukan lebih Mhm. banyak, juga dapat tadi mungkin bisikan-bisikan gitu kan, baik Ya, bisikan dari betul. temannya ataupun dari tadi ibu-ibu tetangga. Oke, nah ini ada pertanyaan Kak Novi. Pertama dari Ibu Dian Eka Lestari. Pertanyaannya, halo Kak Novi, saya Dian, anak saya usia 13 tahun. Kami Mhm. tinggal di Singapura, wow, tinggalnya di Singapura nih. Berarti udah go internasional nih webinarnya nih, udah ke Singapura. Nah, Mhm. tadi kan dijelaskan tentang public speaking nih gitu kan. Nah, mengenai kursus public speaking, jika dilakukan online, apakah bisa maksimal ataupun harus datang ke tempatnya? Kalau menurut Mbak Novi mungkin sebagai dosen juga dosen bahasa juga ya gitu kan, apakah tadi public speaking itu apakah online itu juga oke ataupun mesti datang nih untuk melatih public speakingnya Kak? Nah, Kayak gitu. ini menarik gitu. Mm-mm. Sebuah pembelajaran akan maksimal kalau disukai oleh anak. Jadi jawabannya Mm, apakah mm-mm, online atau offline kembalikan kepada anak. Anak mm-mm, itu lebih nyaman di mana dulu. Tempat belajar seperti apa yang membuat dia nyaman dalam belajar. Karena itu akan materi pembelajarannya akan lebih maksimal. Jadi kalau ditanya saya, tentu
saya jawab kembalikan kepada anak. Anak tuh maunya online atau offline dulu. Mm-mm. Misalnya kalau dia lebih nyaman online dulu, biar dia bisa menyerap informasi dari tutornya, dari gurunya secara lebih maksimal, ya nggak ada salahnya. Mm-mm. Tidak, tidak bukan berarti jelek atau kurang maksimal. Tapi justru hal-hal itu yang disesuaikan dengan kenyamanan anak itu menjadi maksimal menurut saya. Nah, dengan muncul public speaking yang sudah kayak gini, biasanya anak itu nggak pede dalam berbicara karena dia merasa Mm-mm. tidak oke dalam berbicara, kemampuan public speakingnya nggak oke gitu, jadi dia nggak pede. Nah, dengan memiliki kemampuan dasar public speaking yang oke, dia akan jadi lebih percaya diri. Jadi kalau dirasa di awalnya online dulu deh untuk membangun kemampuannya dulu, untuk biar ada dasar dulu dalam public speaking, ya nggak masalah. Nanti ketika dia punya kemampuan yang oke, kemudian lanjut ke pertemuan offline biar bisa praktek langsung, itu juga nggak ada masalah. Jadi diskusikan dulu dengan anak sih baiknya. Oke, sama sih Kemudian kayak biarkan juga gitu. anak memilih gitu, mau Mm-mm. belajar di mana. Ini Mm-mm. penting juga. Oke, saya juga kasih pandangan nih kalau buat offline sama Hmm. online. Mungkin online offline itu hanya metode aja. Yang penting Ya, goalnya yang dicapai apa gitu. Dan sehingga tujuan akhirnya seperti apa. Misalkan targetnya mau tadi bisa public speaking. Nah, mungkin seperti ini juga. Sebenarnya kita public iya, speaking gitu kan. benar, Dalam Zoom gitu kan. betul. Cuma metodenya Bet- berbeda. Nah, Kita juga sebetulnya sekalian menambahkan nih Kak Hafiz, kalau online pertemuan online itu kita nggak hanya dapat materinya aja kayak gini. Ini mm, kan kita juga dapat materi, tapi ada kemampuan digital yang secara tidak langsung saya juga mm, jadi belajar. Misalnya Zoom mm, kayak gini, oh ternyata di Zoom tuh ada fitur-fitur ini ya yang membantu. Nah, itu jadi pengetahuan tambahan mm, gitu. mm. Jadi ada banyak juga kemampuan dasar lain yang jadi bertambah ketika melakukan pembelajaran via online. Oke, oke. Jadi tadi kembali lagi Ibu Dian ya tadi gitu di Kak Novi sampaikan tinggal pilihannya ini anaknya lebih nyaman yang mana juga gitu kan. Apakah online ataupun offline. Nah, itu bisa ini oke. Oke, sama-sama Kak Sama-sama, Dia. Kak Dia. Oke, lanjut lagi kedua dari Ibu Nurvita Indarini nih gini. Mbak Novi, izin bertanya. Nah, jika anak berminat di suatu bidang tapi Hmm. sebenarnya tidak sebaik teman-temannya, apakah sebaiknya diarahkan ke bidang yang lain sesuai bakatnya walaupun belum diminat? Nah, ini bisa jadi tadi antara minat dan bakat agak berbeda nih, Kak Mhm. Novi nih. Mhm. Dia bilang dia minat nih di satu hal, tapi dia bakatnya mungkin tidak sehebat teman-temannya. Apakah lebih baik diarahkan bidang yang lain atau ikuti saja tadi minatnya walaupun bakatnya belum ada? Gimana? Nah, kadang-kadang anak itu memang yang sering jadi ini belajar dari pengalaman saya Hmm, pribadi gitu. oke. Kadang-kadang orang tua melihat potensi anak, sementara anak tidak melihat itu sebagai potensi karena Oke. menganggapnya hanya main-main gitu. Sementara dia punya keinginan yang banyak gitu. Keinginannya ini kadang-kadang juga dipengaruhi oleh teman-temannya, maksudnya lingkungannya. Mm-mm. Oh, teman-temanku rata-rata suka ini, akan lebih Mm-mm. keren kalau aku ikut suka Ikut. ini Mm, gitu. Nah, mm, ini juga yang perlu, karena bias sesungguhnya. Jadi, perlu dilakukan komunikasi yang lebih mendalam lagi. Kamu tuh sebenarnya memilih ini karena kamu suka, atau hanya karena biar ikut-ikutan. ikut-ikutan teman, biar kompak sama teman gitu. Nah, itu perlu Mm-mm. dilakukan komunikasi lebih mendalam. Kemudian jangan ragu untuk ikutan tes minat dan bakat. Dari situ juga kita bisa analisa kemampuan anak seperti apa, bakat dan minat anak itu seperti apa. Nah, kalau ditanya tadi, kembali ke kasus yang tadi, kalau usia anak masih 13 tahun ya? Oh, ini Atau berapa, Kak? belum disebutkan sih. Beda pertanyaan nih Oh, Ibu Nurvita nih. nah itu sebetulnya masih banyak yang perlu dieksplor, jadi juga Hmm. jangan takut dan jangan ragu gitu. Eksplor aja banyak hal. Nah dari situ akan nanti misalnya terlihat misalnya bakat dan minat anak di bidang seni, seni itu kan Hmm. juga Hmm. luas. Kemudian tapi anak punya keinginan A, B, dan C gitu. Nah kalau usia anaknya masih belum dewasa, masih banyak yang bisa dieksplor, jadi sebetulnya orang tua tidak perlu khawatir gitu. Selama anak sudah cukup prestasinya, kemudian bisa menjalani berbagai hal yang dia sukai, saya rasa sih jadikan itu aja sebagai sebuah kesempatan gitu. Sampai akhirnya Hmm. nanti ketemu satu dua hal yang betul-betul dia sukai, betul-betul dia kuasai, baru tinggal diteruskan. Gitu. Oke, berarti coba sekarang kalau masih aja coba dijalanin dulu aja Ya, gitu kan. Coba diikutin betul. dulu aja gitu. Siapa tahu nanti Kalau ketika mungkin di tahap mahasiswa, baru hmm. deh tinggal dicari satu Hmm. dua bidang yang dikuasai dan disukai. Tapi kalau di bawah mahasiswa kayak SD, SMP, SMA, itu masih banyak bidang yang dieksplor, jadi let it go aja, biarkan aja. Hmm. Oke, demikian Ibu Nurvita Indar ini Mhm. apakah sudah membantu? Oke, oke sambil tunggu respon dari Ibu ini.
Oke, Mhm. membantu sekali katanya. Terima kasih Terima Mbak Novi. kasih. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan masih banyak banget nih, mengantri gitu kan. Ini ada dari Bayu Fitri. Mbak Novi, izin tanya, untuk anak yang disabilitas gitu kan, bagaimana mengetahui minat dan bakatnya? Kayak gitu. Ini ada case spesial nih gitu. Hmm. Nah, kalau disabilitas itu karena memang sejujurnya saya tidak punya background dan pengalaman di bidang Mm, sana, akan lebih baik kalau ibu sering berdiskusi dengan memang pakarnya, dengan gurunya di sekolah. Jadi lebih ada pengetahuan dasar. Kadang-kadang kan anak di sekolah itu seperti apa karakternya di mm, rumah mm, juga bisa mm, mm, berbeda gitu Kak. Dengan mm, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan pakarnya, itu akan memberikan orang tua banyak insight, banyak pemahaman, sehingga juga bisa memberikan stimulus yang tepat, mengarahkan ke hal-hal yang lebih tepat lagi gitu. Jadi saran saya diskusi dengan pakar dan gurunya di sekolah. Oke, betul sih dengan yang lebih spesialis lagi ya gitu kan, Mhm. dan sama gurunya karena mungkin guru yang lebih tahu sehari-hari Mhm. belajarnya dan Mhm. kayak orang tua juga lebih banyak diskusi sama tadi spesialisnya. Oke. Ini pertanyaan banyak sekali kan Novi. Oke, lanjut Mhm. lagi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria TS. Kak Novi, saya dengan Maria izin bertanya, untuk kemampuan public speaking, apakah bisa dilakukan learning by doing atau tidak? Gitu. Jadi belajar sendiri gitu kan? Atau harus ada kursusnya secara formal untuk dapatkan hasil yang maksimal? Terima kasih. Nah, kalau dibandingkan yang kursus dengan yang tidak tentu berbeda. Yang Iya. kursus pasti jauh lebih baik dengan yang tidak karena adanya mentor, adanya sistem Mhm. pelajaran yang lebih struktur, ada Mhm. bantuan dari pihak ketiga dibandingkan learning by doing. Tapi Mhm. kalau itu bisa disesuaikan juga dengan kemampuan orang tua, dengan kemauan Mhm. anak gitu. Mhm. Tapi kalau ditanya mana yang lebih saya rekomendasikan ya tentu ikut kursus atau ikut Mhm. bantuan karena ada mentor dan ada sistem pelajaran. Tapi learning by doing juga punya progres kalau memang ditekuni secara mendalam. Oh, oke, nggak hanya public speaking juga, mungkin di Ya, eksakta juga banyak hal. sama tuh. Misalnya Iya. udah cukup oke nih sendiri, tapi kalau ada pembimbingnya gitu kan, itu pasti akan lebih baik Mhm. lagi. Betul. Dan yang lebih penting adalah biarkan anak berproses. Jadi orang tua Betul. jangan dulu kasih pressure. Simple Hmm. step yang anak sudah buat itu sudah luar biasa gitu. Oh, Hmm. tadinya anakku ngomongnya masih terbata-bata, sekarang agak Hmm. lancar loh walaupun belum oke banget. Tapi itu diapresiasi. Itu penting juga. Oke, oke, oke. Luar biasa. Ini masih mengantri. Saya bacakan lagi atau gimana Boleh, nih? boleh. Oke. Nah, ini adalah dari Ibu Yeni Jong. Bagaimana cara mengarahkan anak untuk pilih jurusan yang tepat untuk kuliah? Anak saya udah kelas 12. Wah, ini udah kelas 12 sih, udah titik akhir nih. Namun masih bimbang ambil pilih jurusan yang mana. Nah, gimana nih? Berarti kayak udah sampai akhir masih bingung apa yang masih dilakukan nih gitu. Biar nggak sampai salah nih kuliahnya, Kak Novi. Hmm. Nah gini, kadang-kadang kebingungan itu karena kurangnya informasi. Jadi gini, Hmm. ya informasi sudah ada, tapi belum mendetail. Saran saya yang Hmm, pertama hmm, dilakukan, cari dulu sebanyak-banyaknya informasi. Misalnya tadi ada dua pilihan yang bingung antara, kalau saya pribadi tiga deh, matematika, fisika, dan bahasa Indonesia waktu itu. Eh, Ibu atau anak bisa cari lebih dalam lagi tentang, oh ternyata jurusan matematika tuh membahasnya ini, kemudian bidang karir kedepannya adalah ini. Kemudian kampus yang oke. Jadi cari informasi sedetail mungkin, explore hmm, berbagai hal sedetail mungkin dan komparasikan. Jadi bikin matriks juga. Nah dari situ akan lebih mudah mengerucutkan menjadi sebuah pilihan karena memang tidak dipungkiri ya Kak Hafiz, hmm, berbeda dengan kita dulu. Misalnya kita kuliah A, kita bisa ambil pekerjaan di bidang B dan C. Kalau sekarang itu sulit. Bidang hmm, bidang yang kita ambil saat kuliah, bidang itulah yang menentukan karir kita ke depannya. hmm, Gitu. hmm, Jadi kalau bisa jangan sampai salah pilih jurusan. Caranya explore lagi secara lebih detail. Kemudian atau bisa bikin matriks, bisa bikin anak nih sukanya apa, goalsnya mau kemana, kemudian juga hmm. imbangkan dengan informasi-informasi yang secara mendetail tentang jurusan yang akan diambil anak. Oke, Kalau berarti perlu jelas. risetnya sampai dalam gitu loh. Betul, Kampus betul. ini ternyata begini, jurusannya tuh Hmm. ada ini. Bukan apa cari Kemudian, kosan terdekat di sana iya, apa gitu ya. iya sampai kosan terdekat kalau perlu dicari tahu. Jadi dengan hal-hal mendetail itu orang tua dan anak lebih bisa mengambil keputusan secara Hmm. tepat. Oke, berarti buat Ibu Yani Jong nih masih ada waktu nih, masih kelas 12, Masih ada mungkin waktu. tinggal beberapa bulan lagi buat tentukan kuliahnya, diskusi Nggak lagi ada dengan. salahnya juga untuk survei ke kampus. Betul, betul, Mhm. betul. Jadi pastikan lebih detail lagi informasi sebanyak mungkin gitu Ya, kan, betul. dan
Sekarang diskusi sama anaknya lagi, Bu Yedyong, saya mudah-mudahan dapat pilihan yang terbaik nih, nggak sampai salah. Betul, betul. Oke, wah ini masih ada lagi nih dari Citra Kasentilino Banu. Kak, kalau anak berbakat di suatu bidang, tapi dia nggak interest malah, gitu kan, malah Mhm. lebih suka bidang yang lain, itu gimana menyikapinya? Kan mungkin kayak tadi, misalnya dia jago nih satu hal, tapi nggak, mungkin kayak tadi mungkin anaknya Kanovi ya tadi dibilang, dia Mhm. kemauan digitalnya bagus tapi nggak interest. Nah itu gimana nyikapinya Kak? Karena dia menganggap itu sebagai gini, dia ketika aku tanya ya, kamu nih bagus loh editnya, bahkan sampai akhirnya terus video kamu nggak mau diseriusin gitu. Maksudnya saya akan support kalau misalnya dia mau ikut apa, mau les apa gitu. Tapi dia menganggap apa yang saya katakan sebagai sebuah pressure gitu. Jadi nggak orang aku editnya cuman iseng-iseng aja, cuman main-main aja. Karena ketika kita mengarahkannya menjadi ke arah yang lebih serius lagi, misalnya ikut apa, itu akan menambah beban di dirinya. Jadi mungkin itu yang membuat dia tidak interest, padahal dia punya capability di situ. Jadi yang Hmm, saya lakukan adalah membiarkan anak menentukan kalau memang dia mau untuk diseriuskan ya ayo let it go. Tapi kalau memang aku nggak mau nambah beban lagi ya udah membiarkan dia meneruskan hal-hal yang dia sukai sebatas ia sukai dulu gitu. Karena toh usia anak saya masih satu SMP gitu. Jadi masih banyak hal yang memang bisa dia eksplor sesuai dengan minat dan bakat. Jadi saya rasa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah biarkan anak memilih kalau hmm. memang mau diseriuskan secara lebih mendalam, walaupun dia misalnya punya minat di sana tapi kurang tertarik, ya udah biarkan saja karena anak yang menentukan hidupnya. Baru nanti ketika dia merasa membutuhkan untuk diseriusin, ya udah orang tua bisa menyediakan seperti itu Kak Hafiz. Oke, oke. Jadi coba Karena kita kadang-kadang lihat. pemikiran orang tua tuh gini, Hmm, pemikiran orang tua kan akan lebih berguna ya kalau diseriusin gitu, akan hmm, lebih bagus nih ya kan kalau diseriusin, tapi anak menganggapnya sebagai sebuah beban. Karena kalau hmm. diseriusin pasti orang tua aku akan mengharapkan aku begini, harus Ekspektasinya begini ya. tinggi jadinya. Iya, ekspektasinya tinggi. Jadi minimkan dulu ekspektasi, biarkan anak memilih apa yang dia sukai, mana yang mau ia seriusi. Kalau saran aku gitu. Oke, oke. Jadi demikian Bu Cita. Jadi coba ikutin dulu anaknya, Hmm. nanti Atau tadi oke. selaraskan dulu goalnya. Betul. Ngobrol bareng ya. Hmm. Oh, kamu sebenarnya ini loh, bagus loh di sininya loh. Coba yuk. Kalau bisa ternyata tidak ya coba ikutin anak dulu. Karena anak-anak tuh semakin kita atur atau semakin kita, Malah iya lo berontak kesini jadinya nanti lo, ya. iya gitu, benar ya Hmm, banget. Apalagi usia-usia teenager kan kak. betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu. Wah, cukup panjang nih saya bacakan dulu nih. Dari Ibu Yuni, Kak Novi, anak saya sekarang usia 14 tahun. Hmm. Pada waktu masuk SMP, gitu kan 12 tahun, ada tes diagnostik minat dan bakat. Mhm. Apakah seiring berjalannya waktu, hasilnya bisa saja berubah? Karena Ya. berdasarkan hasilnya, peminatan pada jenjang yang lebih tinggi di bidang bahasa sastra humaniora dengan PDS 90,1. Wah, ini udah detail banget nih Mhm. ngebahasnya. Memang untuk bahasa Inggris nilainya bagus, namun untuk pelajaran eksakta, IPA dan matematika juga bagus nih nilainya, 95 sampai 100. Jadi untuk jurusan kuliah nanti itu bagaimana nih? Jadi anak ini masih SMP nih, tapi ibunya udah Mhm. bagus nih. Mikirin dari sekarang dan sebenarnya apa? Karena tadi dia tes minat bakat dan kemampuan lingual bahasa Inggrisnya bagus, tapi di lainnya IPA dan matematika juga bagus. Nah itu gimana nih Kak menyikapinya nih? Ini sebetulnya hal yang saya alami ketika saya kuliah. Jadi eh, ya kemampuan fisika, matematika saya juga cukup baik, Hmm, kemampuan bahasa saya juga cukup baik. Sehingga saya mengalami, karena waktu itu ketika saya kuliah kan saya sudah menentukan hidup saya sendiri gitu. Jadi betul. tidak sudah lepas dari orang tua. Jadi Hmm, saya mau ambil jurusan apa, orang tua saya ya sudah terserah kamu gitu kan. hmm, hmm, Nah, sehingga kalau semuanya bagus sebetulnya itu memudahkan karena artinya anak sudah punya capability yang cukup mumpuni di bidang-bidang tersebut. hmm, hmm, Tinggal kembalikan aja kepada anak. Bidang mana yang hmm. kira-kira anak mau habiskan untuk karirnya, bidang mana yang kira-kira anak lebih sukai gitu. Kalau tiga-tiganya bagus, saya rasa itu juga luar biasa, Biasa, Bu. Itu sebuah benar-benar anugerah ya betul. rezeki dari Tuhan gitu. Tinggal kembalikan kepada anak karena anak yang menjalani. Gitu. Jangan lupa untuk berikan pemahaman gini. Kalau berarti kamu nanti ambil jurusan bahasa, karir kamu ke depannya akan menjadi seorang ini misalnya. Kamu Hmm, akan hmm, hmm, menghabiskan hmm, masa depan kamu ya di bidang ini gitu. Kalau matematika jadi ini, fisika jadi ini misalnya gitu. Kira-kira mana nih yang lebih kamu sukai, lebih enjoy kamu menjalaninya, atau lebih gampang kamu raih dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu yang saya rasa bisa membantu anak
dalam mengerucutkan lagi pilihannya. Oke. Jadi tetap harus diskusi lagi sama anaknya. Ya, Anaknya minatnya di mana nih? Maunya di mana nih gitu. Karena ini mhm. backgroundnya cukup bagus justru nih. Semuanya bagus sehingga kedepannya tinggal minat dia kemana. Soalnya bakatnya dia udah bagus di semuanya gitu. Mm-mm. Jadi, Karena yang lebih sulit itu justru memisahkan antara keinginan dan kemampuan tadi. Misalnya mm-mm, anaknya kokoh, kekeh pengen di sini, tapi padahal dia tidak punya capability yang cukup, mm-mm, capability-nya justru di bidang lain. Ini yang agak lebih sulit diarahkan mm-mm. sebetulnya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, baik Ibu dan Bapak semua nih. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya, Bapak dan Ibu juga penjelasannya dari Kak Novi sangat menginspirasi banget nih gitu kan, dapat tips, dapat pandangan juga tentang bagaimana orang tua bisa mendukung anak dalam menentukan minat dan Mhm. bakatnya, sehingga mudah-mudahan nanti tidak sampai salah jurusan. Jangan sampai ada orang tua nih yang udah ikut webinar ini, anak masih salah jurusan nih Kak Novi ya. Jadi buat Jangan dong. ini, mudah semuanya bisa menentukan minat bakat secara maksimal dan ini. Dan sekarang saya mau lanjutin lagi nih tentang informasi. Tadi kan disampaikan juga di awal mungkin kita akan ada tes minat dan bakat secara gratis. Nah, gimana cara mendapatkannya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin sharing dulu nih, bagaimana Sinotif bisa membantu untuk eksaktanya maupun minat dan bakat Bapak Ibu semua. Oke, saya coba bantu share screen. Oke, sudah terlihat layarnya? Oke, jadi jangan sampai salah di jurusan karena minat bakat sejak dini ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membantu gimana si Natif bisa membantu itu semua. Nah, oke, saya nyalakan dulu videonya. Apakah sudah terdengar suaranya? Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Oke, seperti saya disampaikan di video tadi bahwa Sinotif adalah spesialis matematika, fisika, dan kimia. Nah, di sini ada beberapa pilihan belajar di Sinotif Premier. Nah, jadi ini sesuai nih sama minat sama bakatnya anak-anak di mana. Contohnya misalkan anak ini maunya kelas private gitu kan. Nah, kita ada Scientific Diamond di mana ini adalah programnya private, eksklusif dan bergaransi uang kembali tentunya. Dan yang kedua ada Scientific Premier Platinum. Nah, di sini bisa belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi kalau siswa butuhnya pelajaran matematika saja atau fisika saja, kimia atau mau semuanya itu bisa kita bantu karena akan ditangani sesuai dengan kebutuhannya tadi. Nah, terus ada kelas Gold secara guru spesialis, jadi gurunya matematika, spesialis matematika, fisika, spesialis fisika, maupun kimia, dan kita juga modul yang sangat sistematis. Dan kalau ada anak yang mau, saya mau belajar sendiri, apakah bisa? Kita juga bisa ya. Ada versi silver, di mana di sini belajar secara mandiri. Nah, namun ada kesulitan, bisa langsung tanya sama gurunya juga. Dan bisa tanya bebas PR kapanpun. Nah, selanjutnya ada di sisi notif, itu pertama gurunya specialized, jadi gurunya emang ahli semua di bidang matematika, fisika, kimia, mereka sudah lulusan di bidangnya masing-masing. Jadi udah sesuai minat bakatnya nih gurunya nih gitu kan. Yang kedua ada systemized, akan dibuat modul gitu yang secara efektif membantu belajarnya siswa-siswa sama. Yang paling penting nih, personalize. Kenapa penting? Karena sesuai dengan temanya. Belajar sesuai kebutuhan karakter siswanya tadi. Jadi anaknya tipe A, kayak tipe A, dia mau guru seperti ini ngajarnya, kita akan sesuaikan. Jadi kita bisa personalize sesuai dengan siswanya. Dan terakhir kita ada juga layanan limitless, kita ada tambahan belajar di web 100 institut dan aplikasinya web soal sehingga bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, sama terakhir saya akan memberikan tes minat bakat secara gratis untuk ibu bapak semuanya yang udah ikut di webinar kali ini bisa
diklik saja nanti alamatnya bit.ly/dsc strip Sinotif. Nah, jadi di sini bisa tes secara gratis. Nah, untuk anak-anaknya, jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin masih kecil, mungkin sambil didampingi nih gitu kan, biar nanti tesnya bisa lebih maksimal lagi ataupun ada kebingungan-kebingungan seperti apa bisa didampingi. Atau udah cukup dewasa nih, misalnya udah SMA, bisa mungkin diarahkan sendiri gitu. Kadang SMA kan ditemenin dia agak malu-malu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa tes. Nah, bagaimana caranya? Nanti di sini di tes minat bakatnya, nanti linknya akan saya kirimkan juga di WhatsApp grup sehingga nanti akan bisa dites nih mumpung lagi weekend ya Bapak Ibu semua, anaknya bisa diarahkan. Nah, cara menjawabnya sangat mudah sekali. Jadi nanti di masing-masing soal itu ada 4 pernyataan. Soalnya kayak gini nih, ada menyemangati orang lain, berusaha tampil sempurna sampai ke bawah. Nah, jadi tugasnya hanya memilih satu yang sangat saya dan satu yang bukan saya. Jadi dari 4 ini gitu kan nanti Bu Bapak bisa arahkan putra putrinya pilih satu yang sangat saya satu dan bukan saya satu. Jadi ada 2 yang dipilih, satu sangat saya atau bukan saya dan 2 lainnya bisa dikosongkan. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi nanti stepnya gampang banget, tinggal pilih dari 4 pernyataan, pilih satu yang sangat saya, satu bukan saya. Dan totalnya ada kalau salah ada 24 soal di sana. Jadi bisa dipilih variasi seperti apa. Nanti hasilnya akan dikirimkan lewat WhatsApp Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu. Dan selain tes minat bakat gratis, kita juga kasih benefit spesial juga nih buat Ibu dan Bapak yang sudah hadir di webinar kali ini. Kita dapatkan voucher belajar 1 kali bersama Sinotif. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih tadi misalnya, wah setelah tes minat bakat, oke dia ada bakat di sini nih, kurangnya di sini. Nah, bisa belajar di sana secara gratis. Seperti itu. Nanti untuk linknya akan saya kirimkan di WhatsApp grup. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengakses mumpung di weekend sama anak-anaknya tes minat bakatnya. Ataupun nanti juga akan dikirimkan kalau ada kebingungan bisa chat juga di WhatsApp grup sehingga bisa dikirimkan. Oke nih, Kak Novi, udah nggak kerasa nih, udah hampir sejam nih kita Oh iya. bersama Bapak Ibu semua di sini. Jadi, oke, terima kasih vouchernya. Terima sama-sama Ibu. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement nih dari Kak Novi ataupun sharing terakhir untuk Bapak dan Ibu semua yang ada ini sehingga sesuai dengan tema kita sih jangan sampai salah jurusan. Gimana Kak? Nah, pentingnya jangan sampai salah jurusan karena jurusan kuliah yang kita ambil akan menentukan bidang karir masa depan kita nanti. Jadi saran saya, kalau memang masih bimbang akan jurusan yang diambil, untuk menghindari salah pilih jurusan bisa melakukan tes minat dan bakat, bisa explore lagi banyak informasi yang detail seputar dunia perkuliahan, jurusan yang bisa diambil. Dengan itu, insya Allah bisa meminimalisir terjadinya salah pilih jurusan. Dan jangan ragu untuk minta bantuan profesional untuk mendukung proses belajar, terutama bidang-bidang eksakta ya Kak. Betul, betul. Oke, Kurang jadi lebih itu. Terima kasih kesempatannya. oke, terima kasih Kak Novi buat sharingnya di pagi ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga gitu kan doa kita bersama. Semoga mudah-mudahan yang udah ikut di sini bisa menentukan minat dan bakat anak secara maksimal sehingga tidak sampai salah jurusan lagi. Betul. Oke, terima kasih juga. Terima kasih banyak tim Oke. Sinotif, Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah join Zoom kali ini. Semoga apa Oke. yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Oke, itu akhir dari webinar kali ini. Saya juga terima kasih buat semua yang telah bergabung. Have a nice weekend. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.